Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif dan Spontan KJRI Hongkong episode kelima. Saya Ayu Saptaning Tias, Konsul Muda KJRI Hongkong akan menemani teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol bareng di Jumat malam ini. Dalam kesempatan ini, keluarga besar KJRI Hongkong juga ingin mengucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan Minggu Paskah kepada seluruh WNI yang merayakan. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini sudah like dan follow akun Facebook KJRI Hongkong ya. Kita juga ada di semua platform media sosial lain, ada di Twitter, Instagram, YouTube, dan juga kita ada situs kemlu.co.id/Hongkong untuk berbagi mengenai informasi dan update terkini yang pastinya berguna untuk semua WNI di Hongkong. Kita mengundang teman-teman semua juga untuk ngobrol bareng malam ini baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan di nomor WA 9400 1506, sekali lagi di 9400 1506. Silakan menyampaikan pertanyaan sesuai tema pada malam hari ini. Jangan lupa sertakan nama bersama dengan pertanyaannya. Untuk penanya yang beruntung nanti akan ada penanya yang diundi. Khusus spesial untuk malam hari ini akan ada 4 pemenang. Nah, episode sebelumnya sudah ada penanya yang beruntung, ada 2 orang, yaitu Ibu Lilis Andriani Mansur, lalu yang kedua adalah Ibu Heni Wulandari. Selamat kepada Bu Lilis dan Bu Heni Wulandari, mudah-mudahan tabungannya berguna. Untuk malam hari ini juga silakan sampaikan pertanyaannya. Akan ada 4 orang penanya yang beruntung spesial. Mendapatkan tabungan 500 Hongkong dolar persembahan dari Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Baik, saya tidak sendiri pada malam hari ini, sudah ada 3 orang narasumber menemani saya. Selamat malam Pak. Ada Bapak Eko Krisanto, Direktur BNI Remittance Hongkong, lalu Pak Gigi Perkasa, Direktur BRI Remittance Hongkong, dan Pak Denny Irawan, Manajer Remittance Bank Mandiri Hongkong. Apa kabarnya Pak? Baik, ini sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saya izin perkenalan dulu ya Pak untuk teman-teman nih sebagai nasabah dari Bank BUMN Indonesia di Hongkong ini. Mungkin ada yang beberapa sudah kenal, tapi untuk yang belum kita kenalin dulu. Pak Eko sendiri di BNI ini sudah bertugas berapa lama Pak di Hongkong? Kalau di Hongkong ini masuk tahun keempat ya. Tapi kalau di BNI sendiri, saya di BNI itu dari tahun 2004. Berapa tahun tuh? 16 tahun ya? Sudah pengalaman. Siap. Kalau BNI di Hongkong ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu, ada berapa cabang Pak di Hongkong ini? Jadi BNI di Hongkong ini ada 2 kantor ya Mbak Ayu ya? 2 kantor ya. Yang pertama itu yang statusnya kantor cabang. Yang kantor cabang ini ada di Hongkong ini sejak tahun 1967. Wah, ya, dengan status cabang. Jadi kalau teman-teman misalkan di Indonesia ada cabang Jakarta, ada cabang Surabaya, cabang Yogyakarta, di luar negeri juga ada cabang Hongkong, ya kan? Ada 6 cabang sekarang di luar negeri ya, termasuk Hongkong salah satunya. Terus kantor yang kedua adalah yang statusnya anak perusahaan, itu BNI Remittance. Nah, untuk yang BNI Remittance, kita ada 4 kantor di sini. Salah satunya yang di depan KJRI, kemudian ada di Yunlong, ada di Chunwan, dan ada di Hung Hang. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Pak Gigi sendiri sudah berapa lama Pak di Hongkong? Ya, makasih Wayu. Saya bertugas di BRI sudah 13 tahun. Tapi ya 13 tahun dan sudah beberapa kali pindah tugas. Selain ke daerah, per 2015 kemarin saya tugaskan di Hongkong. Jadi ini sudah kurang lebih 4 tahun sama Pak Eko, kurang lebih ya. Nyampe Hongkongnya bareng waktu itu. Beda 2 bulan gitu ya. Nah, saya pribadi bertugas di BNI Remittance di anak perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Di sini kita punya 4 kantor cabang, antara di Causeway Bay, kemudian di Mongkok, di Chunwan, dan di Yunlong. Oke. Ya. Bank Mandiri, Pak Denny sudah berapa lama Pak tugas di Hongkong sendiri dan di Mandiri?
Kalau di Mandiri sih saya sudah 11 tahun ya, dari tahun 2009. Kalau di Hong Kongnya sendiri masih 2 tahun 3 bulan. Tapi mudah-mudahan ya nggak selama. Curang gitu. Atau justru lebih lama. Cabang Bank Mandiri di Hong Kong ada? Kita kebetulan di Hong Kong tuh ada 2 kantor ya Mbak ya. Jadi yang pertama, yang kantor utamanya itu di Admiralty, satu gedung sama BNI sebenarnya, tapi kita di lantai 7 itu untuk nasabah-nasabah korporasi sebenarnya di sana. Dan satu lagi yang di Causeway Bay depan KJRI juga, seberang KJRI. Saya sih sudah tahu tuh. Tanggaan kan kita. Tetanggaan. Oke, baik. Kita malam hari ini akan bicara mengenai tema mengelola keuangan di tengah merebaknya COVID-19, Pak. Di tengah situasi yang seperti ini pastinya banyak mempengaruhi aspek-aspek kehidupan di masyarakat, gitu Pak. Salah satunya aspek terpenting itu aspek keuangan. Nah, kita akan ngobrol nih bagaimana sebaiknya teman-teman menyikapi hal ini, lalu bagaimana mengelola keuangan di masa-masa yang seperti ini. Saya izin ke Pak Gigih terlebih dahulu. Dengan ada situasi seperti ini, dalam hal penanganan apa ada yang berubah Pak dari Bank BRI? Baik, Mbak Ayu dan teman-teman semua yang menyaksikan Kopi Instan malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam kondisi sehat. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah Hong Kong telah menetapkan kondisi darurat corona di Hong Kong sejak 25 Januari 2020 yang lalu ya. Nah, dengan sejak 25 Januari itu kondisinya dinamis, ada beberapa perubahan yang direspon oleh pemerintah Hong Kong dengan berbagai kebijakan. Dan salah satunya yang terakhir adalah tanggal 27 Maret yang lalu ada pemerintah Hong Kong mengeluarkan ketentuan mengenai social distancing. Di mana salah satu poinnya adalah pembatasan orang berkerumun tidak boleh melebihi 4 orang. Nah, kondisi ini kemudian meskipun salah satu yang dikecualikan adalah layanan perkantoran, tapi dalam prakteknya kita tetap menerapkan beberapa hal yang sifatnya antisipatif, seperti misalkan mewajibkan penggunaan masker, terus kemudian kita menyediakan hand sanitizer, kita mengukur suhu nasabah, dan yang terakhir kita membatasi jumlah antrian di dalam banking hall, dan juga menetapkan jarak aman untuk nasabah yang antri di luar lokasi kantor. Lebih seperti itu. Nah, berkat kerjasama yang baik dari teman-teman semua, alhamdulillah himbauan pemerintah ini dapat dilakukan dengan baik, dan sampai dengan saat ini operasional kantor BRI Remittance tetap buka seperti biasa, tetap melayani teman-teman dengan normal. Tidak ada perubahan, hanya saja tadi ada beberapa hal yang kita lakukan untuk penyesuaian sesuai dengan himbauan pemerintah Hong Kong. Gitu. Untuk lebih jelasnya ini ada persembahan pesan video dari Bank BRI, kita saksikan bersama. Halo Sobat BRI, akhir-akhir ini dunia semakin digemparkan dengan meluasnya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Bahkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengkategorikan virus ini sebagai pandemi global. Hal ini dikarenakan virus corona ini telah menyebar ke penjuru dunia dalam waktu yang relatif cepat. Dan yang seperti kita ketahui, virus corona ini juga telah masuk ke Indonesia. Namun Sobat BRI tidak perlu resah dan panik. Untuk menghadapinya, kita harus tetap tenang dan turut serta mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tes suhu badan Anda sebelum memasuki gedung. Kedua, hindari menyentuh secara langsung benda-benda di sekitar Anda, seperti pegangan tangga, handle pintu, tombol lift, dan sebagainya. Ketiga, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Keempat, tutup dengan lengan bagian dalam apabila bersin dan batuk. Gunakan masker apabila batuk atau pilek. Kelima, jika mengalami batuk, pilek, demam, dan sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan.
Bagi mereka yang sakit, dihimbau untuk beristirahat dan tinggal di dalam rumah, tidak menggunakan transportasi publik atau berpergian ke tempat yang ramai. Keenam, terapkan pola hidup sehat dengan rajin olahraga, istirahat yang cukup, minum air mineral yang cukup, dan konsumsi makanan yang bergizi, perbanyak sayur dan buah. Jangan konsumsi daging yang tidak masak atau daging hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Ketujuh, perhatikan peringatan perjalanan atau travel warning dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan ke luar negeri. Kedelapan, lakukan social distancing. Hindari untuk melakukan pertemuan atau meeting, khususnya dengan pihak yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri, dan upayakan untuk melakukan teleworking atau remote working. Kesembilan, jangan lupa untuk terus menjaga tempat kerja dan tempat tinggal agar tetap bersih dan higienis. Jika perlu, lakukan penyemprotan disinfektan. Dan yang ke-10, untuk sementara waktu hindari berjabat tangan atau bersalaman. Lakukan salam tanpa ada kontak langsung. Itulah tadi 10 tips singkat untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah Sobat BRI, yuk jaga diri, kolega, kerabat, dan juga keluarga kita dari bahaya virus corona. Ya, itu tadi beberapa pesan dari Bank BRI yang patut kita perhatikan bersama. Tidak henti-hentinya kita ingatkan untuk teman-teman semua ya. Tentunya juga untuk jaga kesehatan selalu. Baik, ini teman-teman yang nonton ini, para WNI di Hong Kong, terutama juga para PMI di Hong Kong ini telah berkontribusi pastinya untuk Indonesia. Meskipun jauh bekerja dan tinggal di Hong Kong ini, kontribusinya besar sekali, terutama dalam hal keuangan juga ya Pak ya, dan perekonomian nasional. Sebetulnya seberapa besar Pak peran strategis teman-teman ini dan kontribusinya terhadap perekonomian dan keuangan Indonesia? Boleh ke Pak Eko. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Nih pertanyaannya udah mulai serius kayaknya. Ya. Jadi di kesempatan yang baik ini juga melalui media sosial Facebook KJRI yang disiarkan live dan ditonton oleh teman-teman pekerja migran Indonesia, terutama teman-teman PMI yang ada di Hong Kong ya. Ya. Jadi di kesempatan yang baik ini kami mau mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada teman-teman PMI ya, karena memang kalau ditanya seberapa besar peran PMI terhadap perekonomian nasional, terutama di saat krisis seperti ini ya sangat besar sekali ya. Ada dua peran strategis yang diberikan oleh teman-teman PMI kepada Indonesia terkait perekonomian nasional di saat krisis. Yang pertama tentu saja sebagai penyumbang devisa ya. Sebagai penyumbang devisa, kalau kita sering dengar slogan PMI adalah pahlawan devisa gitu ya. Itu bukan hanya semata-mata slogan ya, tapi memang benar adanya gitu ya. Kalau teman-teman baca berita di media-media online ya, devisa suatu negara itu kan sumbernya banyak ya. Nah, di saat krisis seperti ini, devisa yang diperoleh dari sumber-sumber lain itu memang terdampak ya. Misalkan salah satu contoh, investasi asing, ya kan. Investor asing yang bawa uang masuk ke Indonesia menanamkan modalnya, saat ini tentunya menunda atau paling tidak mereview ya, waktu yang pas untuk kembali ke Indonesia menanamkan modal gitu kan. Terus yang kedua, sektor pariwisata. Sektor pariwisata. COVID-19 ini kan sekarang bukan lagi wabah yang terdampak hanya pada satu atau dua negara ya.
tapi sudah jadi apa istilahnya pandemi global yang berdampak hampir ke seluruh negara yang ada di dunia gitu ya. Jadi masing-masing negara ini punya kebijakan untuk penanganan COVID di negaranya ya. Tapi kebijakan yang hampir seragam pasti misalkan pembatasan warga negaranya ke luar negeri atau pembatasan warga negara asing masuk ke negaranya gitu kan. Nah pasti sektor pariwisata sebagai penyumbang devisa ini akan sangat terdampak ya. Maskapai, hotel, apalagi ya restoran, kemudian industri kerajinan dan industri lain di sekitar sektor pariwisata akan sangat terdampak sekali. Jadi sumber devisa dari investasi asing dan pariwisata pasti akan terdampak saat ini gitu. Nah, salah satu sumber devisa yang bisa kita pastikan setiap bulan tetap masuk ke Indonesia adalah sumber devisa dari kiriman uang yang dilakukan oleh teman-teman PMI gitu ya. Luar biasa sekali memang kalau kita lihat angkanya kalau saya tidak salah jumlah PMI di seluruh negara penempatan ya more or less ya sekitar 8 juta orang ya. 8 juta orang. Kalau kita lihat angkanya yang dilaporkan ke Bank Indonesia itu sekitar 160 triliun setahun. Ya, itu bukan angka yang kecil ya. Kalau dibandingin sama APBN Indonesia mungkin 6-7%-nya itu disupport dari devisa teman-teman PMI ini ya. Nah kalau kita bicara di Hong Kong itu 165.000 PMI gitu ya. Nah, kontribusi dari Hong Kong ini di data yang sama itu sekitar 16 triliun setahun atau 10%-nya adalah kontribusi dari teman-teman PMI yang ada di Hong Kong. Ya luar biasa memang. Luar biasa sekali. Angkanya 10%-nya disumbang oleh teman-teman PMI yang ada di Hong Kong, cukup signifikan. Jadi peran strategis yang pertama ya memang dia sebagai penyumbang devisa ya. Jadi slogan PMI sebagai pahlawan devisa negara itu memang benar adanya ya. Dan kita juga di sini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PMI. Kemudian peran strategis yang kedua. Tadi kan dari skala makronya ya, dari skala mikronya ya teman-teman ini menggerakkan perekonomian Indonesia dari skala mikro ya. Kita banyak dengar cerita teman-teman yang sukses membangun usaha di tanah air, ya kan? Ada usaha dari misalkan buka toko kelontong, misalkan buka salon, buka bengkel, usaha peternakan misalkan. Bahkan ada juga teman-teman PMI ini yang sudah mulai usaha sebelum mereka pulang, ya. Jadi mereka masih di sini nih, masih ada kontrak di sini, tapi sudah mulai merintis usaha di Indonesia, gitu kan? Berapa banyak orang-orang di sekitar mereka yang turut mendapatkan penghasilan dari usaha yang mereka jalankan, gitu ya. Jadi teman-teman PMI ini memang kalau kita lihat ini termasuk kelompok yang tidak merepotkan pemerintah ya, tidak memberatkan pemerintah. Mereka justru membantu pemerintah ya. Kontribusinya besar sekali, menciptakan lapangan pekerjaan di kampungnya segala macam. Jadi ya itu perannya memang sangat besar untuk menopang perekonomian nasional terutama di saat krisis sekarang ya. Itu tadi teman-teman sudah dengar sendiri bagaimana peran teman-teman ini sangat besar dalam berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan juga keuangan nasional. Nah, ini tidak luput dari aktivitas keuangan yang dilakukan teman-teman itu juga mengirim uang ke Indonesia yang bisa dibilang tiap bulan mungkin ya Pak dilakukan oleh teman-teman PMI ini. BUMN Indonesia di Hong Kong ini menjadi salah satu channel yang sering kali digunakan sama teman-teman. Tapi ada juga channel-channel lain. Tapi mengapa teman-teman ini sebaiknya menggunakan fasilitas dari BUMN Bank Indonesia yang ada di Hong Kong ini? Saya boleh ke Pak Dani untuk. Boleh. Baik. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi sebenarnya intinya kami bank-bank BUMN yang ada di Hong Kong ini itu sebenarnya melakukan edukasi perbankan atau literasi keuangan itu sebenarnya tidak hanya dari Hong Kongnya saja. Jadi ketika mereka teman-teman PMI kita ini masih belum berangkat pun, kami juga membekali mereka dengan istilahnya produk-produk perbankan. Misalnya sebelum mereka berangkat, biasanya kita bekerja sama dengan PPT KIS ya yang ada di Indonesia. Kita kerja sama mereka, kita berikan tabungan gitu ya,
kemudian kita juga kasih kartu ATM juga pada mereka, dan mungkin juga mobile banking dan sebagainya, sehingga ketika mereka udah berangkat ke negara tujuannya itu sudah siap untuk menabung gitu ya. Nah selain itu begitu mereka nyampe di negara tujuan, mereka juga kan kalau misalnya menggunakan channel-channel lainnya kan mereka cuma bisanya kirim uang saja. Tapi dengan adanya kita di sini, mereka juga bisa melakukan transaksi perbankan seperti layaknya mereka tinggal di Indonesia. Jadi uang yang sudah masuk ke tabungannya tadi itu mereka juga bisa pakai tuh. Bisa untuk ditransfer ke keluarganya, bisa dipakai untuk mengirim, mungkin membayar PLN gitu ya, membayar PLN, membayar bil-bil yang ada di rumah, beli pulsa dan sebagainya. Sehingga mereka bisa bertransaksi perbankan secara aman dan nyaman juga di sini. Dan yang terakhir, masing-masing dari kami pun juga memiliki alokasi dana khusus, yaitu berupa CSR yang nantinya ini juga akan istilahnya dikembalikan lagi kepada masyarakat, di mana kalau di Hong Kong ya kita kembalikan lagi dalam berupa pemberdayaan, program pemberdayaan PMI. Jadi dan masing-masing dari kami sudah memiliki program ini, dan saya rasa mungkin kita nanti juga bisa berdiskusi lebih lanjut terkait hal ini ya. Gitu. Oke, baik. Ya itu. Ini kita sambil ngopi bareng ya Pak ya. Boleh. Silakan diminum kopinya. Teman-teman yang di rumah. Ini ada isinya ya? Kopi bareng. Ini menambahkan sedikit terkait dengan kenapa sih kita harus bertransaksinya dari kantor resmi perbankan ya. Untuk teman-teman juga perlu diketahui bahwa transaksi kemudian menabung dari kantor resmi perbankan itu uangnya teman-teman aman. Kenapa? Karena kita dijamin oleh LPS, Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman menabung, bertransaksi di perbankan, teman-teman bisa tidur nyenyak gitu kan. Uangnya jangan disimpan di bawah bantal. Nanti dimakan rayap nanti. Oke, baik. Karena sistem perbankan kita juga sudah jelas. Ya. Tentunya memudahkan juga untuk teman-teman yang di Indonesia kan pastinya sudah menggunakan fasilitas di Indonesia, sangat memudahkan sekali kalau menggunakan produk-produk perbankan dari Bank Indonesia yang ada di Hong Kong itu. Ini bank-bank di Hong Kong ini untuk kepada PMI sendiri ini Pak, bisa tidak teman-teman ini ikut bergabung bersama dengan perbankan ini? Apakah ada program-program dari bank-bank nasional di Hong Kong ini yang dapat memberikan kesempatan untuk teman-teman bergabung dan melakukan kegiatan bersama misalkan, atau ada bentuk program pemberdayaan masyarakat gitu Pak dari masing-masing bank? Ini dari Pak Eko dulu. Iya, pastinya ada ya. Jadi tadi kan sudah saya sebutkan kalau memang PMI ini kan memang perannya sangat strategis ya. Nah, kami sebagai bank pemerintah tentunya selain memberikan layanan keuangan, itu kan layanan dasar ya. Tentunya kami juga di sini memberikan peningkatan kapasitas untuk teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong. Seperti disebutkan oleh Mas Dhani tadi, bahwa keberadaan bank-bank BUMN di Hong Kong ini secara komprehensif sebenarnya ya. Mulai dari sebelum keberangkatan, pada masa penempatan dengan layanan keuangan dan pelatihan peningkatan kapasitas, sampai setelah purna kita dampingi untuk mulai usaha. Nah, selama masa penempatan ini ya kita semua punya program-program peningkatan kapasitas ya. Dari awal tahun nih harusnya juga kita udah mulai nih, cuman karena kondisinya lagi tidak memungkinkan ya. Ya, kita punya program-program peningkatan kapasitas yang sifatnya pengetahuan kewirausahaan sampai ke benar-benar pelatihan skill. Ya. Salah satu program yang perlu teman-teman ketahui banget Pak dari BNI. Nah, dari BNI kita nama naungan programnya adalah Kami Bersama BNI ya. Kami itu ada singkatannya Mbak Ayu. Apa tuh Pak? Kami itu adalah Keluarga Migran Indonesia. Jadi pemberdayaan ini sebenarnya tidak hanya untuk PMI-nya saja, tapi untuk keluarganya juga di Indonesia. Ya, sebagai contoh kita punya rumah edukasi di Indramayu. Kebetulan yang bertugas di sana adalah mantan PMI Hong Kong tuh. Namanya Mbak Darwina. Ya kan? Nah, itu proyek percontohan kita. Jadi di situ Mbak Darwina itu sekarang malah jadi istilahnya jadi pembina ya untuk teman-teman purna PMI yang ada di sekitar Indramayu gitu. Nah, jadi program yang kita berikan ya seperti saya bilang tadi, programnya mulai dari
motivasi kewirausahaan ya, membangkitkan semangat gitu kan. Terus wawasan kewirausahaan gitu kan. Terus bagaimana memulai usaha. Sampai dengan benar-benar ke pelatihan keterampilannya. Oke, jadi nanti teman-teman misalkan yang setelah bekerja di sini pulang ke Indonesia bisa gabung ke program tersebut. Betul. Ya, Pak, ya? Tapi program-program yang kami jalankan tuh sebenarnya sifatnya lebih ke praktikal ya, praktikal dan yang langsung bisa diterapkan. Makanya kami kalau bikin pelatihan teman-teman dari Mandiri dan BRI juga melakukan hal yang sama. Kita selalu mengundang sukses story ya, sesama Purna PMI yang sudah sukses di Indonesia tuh banyak sekali. Yang menjadi binaan bank-bank pemerintah ini banyak sekali. Ya, teman-teman bisa langsung dengar pengalaman langsung dan mencontoh. Betul. Ya, Pak, ya. Betul. Kalau dari BRI, Pak? Ya, kurang lebih sama. Kita masih perbankan memiliki program empowerment, pemberdayaan pekerja migran Indonesia yang sebenarnya sudah jauh-jauh hari dimulai di Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ini di negara penempatan. Bahkan kita juga punya program kerjasama yang kita lakukan dengan KGRI Hong Kong yang pendidikan untuk pengelolaan keuangan untuk teman-teman yang baru datang di Hong Kong di welcoming program. Yang itu rutin kita lakukan 1 bulan sekitar 2 kali. Cuman memang karena ini kondisinya juga lagi seperti ini, memang programnya dihentikan dulu. Nah, selain itu program empowerment untuk pekerja migran yang dimiliki oleh BRI adalah Teras Usaha BRI namanya, Mbak Yu. Teras Usaha BRI. Ya. Nah, ini kita sudah terakhir udah sampai dengan angkatan kelima. Kita melakukan program pemberdayaan komunitas ini. Di sini kita belajarnya macam-macam belajarnya. Jadi ada soft skill, ada hard skill. Selain tadi yang sifatnya praktikal, tapi kita juga membekali yang sifatnya adalah soft skill. Karena apa? Bukan hanya kemampuan untuk melakukan pekerjaan, tapi sebenarnya lebih kepada mentalnya. Gitu. Kalau kita bicara tentang kewirausahaan, kan teman-teman sekarang ini dalam zona yang nyaman nih. Mereka sebagai pekerja yang kemudian setiap bulan mungkin rutin mendapatkan penghasilan. Zona nyaman kan ini kan. Nanti pada waktu kembali ke Indonesia, ini kan berbalik 180 derajat. Jadi kalau secara mentalnya ini tidak siap, ujung-ujung nanti balik lagi nih. Mental wirausahanya betul. Nah, ini harus ditempa dulu. Nah, ini adalah starting point kita di situ. Selain itu, selain kewirausahaan, kita juga memberikan keterampilan seperti bahasa Inggris, kemudian menyusun laporan keuangan sederhana, dan juga menggunakan software komputer yang sederhana. Pastinya berguna untuk teman-teman yang ingin memulai usahanya nanti di Indonesia ya, sepulang dari sini. Kalau dari Mandiri, Pak? Oke, dari Mandiri kami sebenarnya punya juga program kurang lebih sama dengan BRI dan BRI. Kita namanya Mandiri Sahabatku, Mbak Yu. Mandiri Sahabatku. Jadi Mandiri Sahabatku ini sebenarnya udah ada dari tahun 2011 dan di Hong Kong sendiri kita sudah sampai batch ke-11 terakhir kemarin tahun lalu. Dan di negara lain pun kita juga memiliki program yang sama. Kita bikin juga di Malaysia, kita bikin juga di Korea Selatan dan juga di Jepang. Dan alumninya sendiri ada kurang lebih mungkin lebih dari 12.000 alumni yang sudah ikut program ini. Nah, di Hong Kong sendiri program ini kita juga selain kita memberikan pelatihan kewirausahaan ya, entrepreneurship, kita juga bikin yang namanya kelompok-kelompok belajar. Jadi kelompok belajar ini di Hong Kong kita punya 7. Mereka tersebar di berbagai lokasi, ada yang di Causeway Bay, ada yang di Lok Fu, ada yang di Mongkok, ada yang di Sekip Mei, dan mereka tuh setiap minggu tuh kumpul untuk belajar bareng. Belajarnya apa aja, macam-macam. Mau belajar masak, belajar jahit, make up, potong rambut, belajar komputer. Skill-skill yang kira-kira nanti mereka bisa pakai, benar. Dan itu istilahnya kita pasti evaluasi ya. Jadi pesertanya akan dievaluasi, nantinya juga kalau misalnya lulus ya akan dapat ijazah apa segala macam. Nah, dan monggo aja kalau mungkin teman-teman mau bergabung silakan. Dan di Indonesia pun kita juga punya program tambahan. Jadi kalau yang udah pulang di Indonesia kita juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha di Indonesia ya. Terakhir kemarin kita bekerja sama Astra. Kita bikin yang namanya kelas untuk buka bengkel motor. Jadi kita kerjasamanya sama mereka sehingga alumni yang sudah pulang tadi gitu ya, itu mereka juga bisa mengikuti program Jadi Majikan namanya. Ya. Oke, tadi sudah banyak program-program dari masing-masing bank. Teman-teman bisa langsung pilih baik di Hong Kong maupun di Indonesia untuk memulai usaha gitu ya nanti di Indonesia. Sepertinya banyak pertanyaan yang masuk. Kita mungkin buka dulu satu pertanyaan.
Kita bahas bersama. Selamat malam, saya Irma. Saya mau bertanya, apakah melakukan deposito di bank di saat ada wabah seperti ini? Apakah itu langkah yang baik atau tidak? Terima kasih. Ya, ini sudah bertanya produk perbankan apa yang kira-kira apa bisa diambil di saat seperti ini. Silakan Pak. Itu mungkin. Apa tadi tentang deposito ya? Deposito. Baik nggak Pak ngambil deposito di saat seperti ya, ini? Bagus, bagus. Bagus ya Pak ya. Ya, jadi deposito ini kan salah satu bentuk investasi ya. Jadi setelah punya rekening tabungan, ya kan. Jadi gini, rekening tabungan itu kan produk dasar dari layanan keuangan yang harus dimiliki oleh teman-teman. Ini kalau boleh saya cerita ya. Jadi banyak di antara teman-teman PMI yang begitu datang ke Hong Kong itu belum punya rekening atas nama sendiri, ya kan? Walaupun ada beberapa yang sudah bawa ya, karena pada saat persiapan keberangkatan di Indonesia, PT-PT-nya mungkin kerjasama dengan BNI, BRI Mandiri untuk membantu mempersiapkan rekening untuk mereka. Tapi ada juga yang begitu sampai Hong Kong nggak punya rekening tabungan. Jadi bagi teman-teman yang sampai dengan saat ini masih belum punya rekening tabungan, buka sekarang juga, gitu ya. Nah, setelah punya rekening tabungan, ini kan uangnya kan ditabung setiap bulan, gitu ya. Tentunya pertanyaannya, kalau mau dialihkan ke instrumen investasi yang bunganya lebih tinggi, ada nggak sih? Ya ada deposito. Deposito jadi opsi yang menarik ya Pak ya. Opsi yang menarik dan aman kan pastinya kan. Nah, tadi kan pertanyaannya di saat wabah ya. Nah, kalau teman-teman punya rekening di BNI misalkan ya, dan punya layanan mobile banking BNI, kalau teman-teman mau mengalihkan rekening tabungannya ke deposito, itu nggak perlu datang ke kantor Mbak Ayu. Cukup pakai mobile banking, cukup pakai handphone aja. Pakai handphone, nanti teman-teman kasih instruksi di handphone ya kan, untuk memindahkan dananya dari rekening tabungan ke rekening deposito. Rekening deposito bunganya berapa sih? Sekitar mungkin 4-5%, 5,5%. 5 sampai 5,5% setahun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mendepositokan 100 juta rupiah, itu kan 5,5 juta setahun, atau sebulannya 450.000, ya kan? Nanti setiap bulan 450.000 masuk ke rekening tabungannya, gitu. Kalau pasar deposito saat ini terdampak Pak dengan COVID? Enggak, itu masih apa namanya? Aman, sangat aman. Kan tadi apa dilindungi sama LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke, baik. Oke, kita masuk ke kiat-kiat nih Pak. Tadi teman-teman sudah tahu apa peran mereka, lalu aktivitas perbankan yang biasa dilakukan oleh teman-teman ini berkontribusi besar sekali terhadap Indonesia. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas mengenai apa yang perlu teman-teman ketahui untuk mengelola keuangan di masa seperti ini. Saya pertama ke Pak Gigi terlebih dahulu. Izin ke Pak Dani ya Pak ya. Jadi untuk mengelola keuangan nih Pak, saat ini apa yang perlu teman-teman ketahui pertama kali nih Pak? Apa yang harus diperhatikan? Ya, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah keuangan itu sebenarnya ada 4 pilar gitu ya. 4 pilar keuangan. Yang pertama adalah menghasilkan uang maksudnya ya. Kemudian yang kedua adalah berbelanja, berbagi, baru terakhir menabung. Nah ini sebenarnya ini adalah kayak semacam apa ya, basicnya manusia tuh pasti pengennya menghasilkan uang, dan orang biasanya akan lebih menghargai uang kalau dia bisa menghasilkan sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dikasih kan istilahnya pasti langsung habis-habis aja ya, tapi kalau dia dapatnya dengan cara bekerja, dapat gaji, itu pasti dia akan lebih hati-hati untuk menggunakan uang. Nah biasanya orang kalau udah punya uang, hal pertama yang dipikirkan adalah pengen belanja, benar nggak? Iya, saya gitu Pak. Saya juga. Jadi mungkin dulu kita ingat ketika awal-awal kita dapat kerja gitu ya, pertama kali dapat gaji, pasti yang pertama, saya kayaknya pengen beli baju baru deh, saya pengen beli HP baru gitu ya. Pasti yang pengen dilakukan pertama kali ketika kita punya uang adalah berbelanja. Nah selanjutnya, kalau kita udah puas belanjanya nih, semuanya udah terpenuhi semua. Yang kedua pasti kita juga pengen berbagi dong gitu ya. Kalau yang muslim mungkin ada 2,5% untuk zakat gitu ya, atau mungkin kita pengen berbagi juga kepada orang tua, ke saudara, atau ke orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Baru yang terakhir adalah menabung.
Nah ini kan sebenarnya agak kebalik ya. Jadi ini kan instingnya manusia adalah menabungnya terakhir. Iya. Nah padahal kalau konsep menabung itu harusnya disisihkan di awal. Gitu. Jadi bukan uang yang sisa-sisa baru ditabungin gitu ya. Bisa juga sih itu juga dikatakan sebagai menabung gitu. Cuman kan jadi kurang optimal. Tapi kalau misalnya kita sisihkan di awalnya, jadi kalau nggak salah gaji teman-teman di sini kan 4.630 ya. Misalnya nih kita sisihkan 30 atau 40%. Anggap aja mungkin $1.000 lah gitu ya untuk ditabungkan ke rekeningnya. Nah itu justru harus disisihkan di awal. Jadi begitu dapat gaji dari majikan, dari employer kita, itu kalau bisa 30-40% itu langsung dicemplungin aja, dimasukin aja ke tabungan teman-teman yang ada di bank gitu. Kalau perlu mungkin datang juga ke banknya untuk akhirnya ditabungin ke banknya seperti itu. Jadi kalau bisa menabung tuh disisihkan bukan disisakan. Iya. Disisihkan bukan disisakan. Jadi ketika terima gaji pastikan udah di pos dulu untuk mana yang harus ditabung. Benar. Oke. Sebelum kita lanjut, kayaknya kita buka satu pertanyaan dulu mungkin ya. Sebenarnya banyak sekali Pak hari ini temanya, teman-teman banyak yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Menarik ya. Menarik. Pertanyaannya bisa ditampilkan? Ya, ada dari Ibu Utami Ningsih. Tolong berikan saya tips mengelola keuangan saat baru merintis usaha. Oke. Tapi mungkin sebelum itu kita bicara dulu pengelolaan keuangan yang ketika teman-teman dapat gaji gitu ya Pak ya. Ketika pertama kali apa yang dilakukan itu tadi sudah harus dibagi-bagi dulu. Benar. Tapi persentasenya itu berapa banyak? Saya izin Pak Gigi Pak bisa menjelaskan teman-teman. Iya, jadi temanya seru emang nih, mengelola keuangan di tengah merebaknya COVID jadi gitu ya. Kita butuh semua nih Pak kayaknya. Tapi sebenarnya gini Bayu, ada atau tidak ada COVID, perencanaan keuangan itu harus tetap dilakukan, gitu kan. Ya. Jadi bahkan untuk hal yang sederhananya teman-teman misalkan hari liburnya teman-teman semua nih misalkan saya mau rencana besok ke Victoria Park misalkan, berangkat dari rumahnya di Shatin, itu pun sudah harus direncanakan kan. Saya besok berangkat jam berapa, saya pakai baju apa, ketemu di mana, naik apa, itu sudah direncanakan. Nah untuk hal sederhana seperti itu aja harus direncanakan, apalagi untuk yang keuangan harus direncanakan. Khususnya lagi dalam kondisi seperti sekarang ada COVID-19, semakin menekankan pentingnya perencanaan keuangan. Kenapa? Karena tujuan besarnya perencanaan keuangan itu menyiapkan dua hal teman-teman semua. Yang pertama, mempersiapkan kebutuhan kita di masa yang akan datang, mungkin 20-30 tahun lagi, di mana kondisi fisik kita ini sudah tidak mampu mendukung kita untuk bekerja secara aktif. Yang pertama itu. Tapi kebutuhannya kan tetap harus ada, tetap harus dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah kita menyiapkan apabila terjadi kondisi yang sifatnya darurat atau di luar ekspektasi. Nah, seperti sekarang ini, kita kan tidak pernah menyangka bahwa dunia akan dilanda epidemi COVID-19. Tapi kalau kita punya kecukupan finansial, kalaupun tidak untuk kita, mungkin kita bisa membantu orang lain. Nah, gitu kan. Nah, kita senang kan kalau bisa membantu orang lain ya. Nah, ini kita coba lihat terus gimana sih tips-tips yang yang sederhana saja yang bisa teman-teman kerjakan cara mengelola keuangan. Dimana teman-teman memperoleh gaji tadi sekitar 4.630 per bulan gitu ya. Misalkan gaji 4.630 ini gajinya kalau dirupiahkan ya dengan sekarang kurs sekitar 9 juta 950 ya, 9,5 juta loh. Itu bukan jumlah yang sedikit teman-teman. 9,5. Tapi menjadi masalah kalau teman-teman 9,5 artinya setelah tanggal 9, itu berarti ada masalah dengan perencanaan keuangan yang harus dilihat. Nah, tips yang pertama yang paling mudah adalah teman-teman harus melakukan identifikasi dulu. Identifikasi apa? Identifikasi pengeluaran. Jadi kalau teman-teman ingat pelajaran sekolah dulu, kebutuhan manusia itu kan ada 3 ya, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini tentu harus difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan primer dulu. Kebutuhan primer ada apa aja sih? Ada sandang, pangan, papan gitu kan. Nah, teman-teman di Hong Kong juga sudah tahu kalau di Hong Kong ini kebutuhan atau pengeluaran terbesar pertama adalah untuk sewa tempat. Di Hong Kong ini kan biaya sewa tempatnya paling mahal kan, mungkin termasuk yang termahal di dunia. Nah, tapi teman-teman punya keuntungan di mana teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat, betul ya, karena kan sudah disediakan. Nah,
dari tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat ini, teman-teman bisa menghemat kurang lebih kalau sewa tempatnya sekitar 1.500 sampai 2.000 dolar per bulan, itu artinya bisa menghemat sekitar 43% dari pendapatan teman-teman semua. Nah, masalahnya adalah 43% ini dialokasikan kemana gitu kan? Nah, gitu. Nah, coba kita lihat ini tentu saja hanya ilustrasi sederhana saja, teman-teman mungkin persentasenya punya perhitungan sendiri, tapi kurang lebih ini adalah prioritas yang baik yang teman-teman bisa contoh. Ya. Jadi mudahnya 10, 20, 30, 30, 40. Nah, 1, ini 2, mudahnya 3, ya, 4. tapi tentu saja masing-masing punya pertimbangan sendiri. Jadi yang pertama dilakukan apa setelah kita menerima gaji? Pertama, jangan lupa teman-teman salurkan zakat dulu. Nah, kenapa? Karena di setiap pendapatan kita, teman-teman jangan lupa ada hak-hak saudara kita yang kurang beruntung. Jadi disalurkan dulu hak-haknya supaya pendapatan kita menjadi semakin berkah. Kalau di Islam kan 2,5% minimal ya. Tapi kalau teman-teman bisa lebih 10% sampai mungkin di atas itu kan lebih baik. Semakin berkah nanti, insya Allah. Nah, terus kemudian yang kedua apa? Yang diprioritaskan? Membayar hutang. Betul sekali. Harus membayar hutang dulu. Tagihan-tagihan membayar hutang. yang Tentu ada saja sebenarnya kalau secara psikologis mungkin kita takut nih ya, kita pengennya sih kita nggak punya hutang gitu ya. Tapi teman-teman semua punya hutang itu juga bukan sesuatu yang buruk. Nah, terutama apalagi kalau misalkan hutangnya sifatnya hutang yang produktif. Nah, ini malah bisa menjadi sumber passive income kita nanti di masa yang akan datang. Hutang yang produktif ini artinya yang bisa menghasilkan lagi, betul, gitu ya, Pak ya? Betul. Hutang untuk usaha, itu untuk misalkan untuk membeli aset tetap yang ini kemudian nanti bisa disewakan. Gitu. Sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, Pak. Berarti bagaimana mengelola keuangan ketika akan memulai usaha? Jadi ketika teman-teman ingin ngumpulin modal dulu mungkin ya. Ya. Jadi ini juga termasuk bagaimana mengatur pengelolaan itu juga. Iya, betul. Ya, Pak, ya? Betul. Nah, setelah Kemudian itu tadi setelah kita nah ini ada cicilan hutang itu yang kondisi idealnya tidak lebih dari 20% dari pendapatan teman-teman semua. Jadi ini kondisi amannya gitu ya. Idealnya tidak lebih dari 20%. Tidak lebih dari 20%. Jadi kalau tadi sekitar 4.600 kurang lebih 900 dolar per bulan untuk cicilan. mengambil pinjaman. Idealnya hati-hati. Jadi tiap bulannya jangan sampai melebihi. Kalau bisa tidak boleh lebih dari 20% idealnya gitu. Tapi kalaupun teman-teman ternyata saat ini punya hutang yang sifatnya konsumtif, ya ini saat yang tepat untuk melunasi, untuk mencicil, kan teman-teman punya kemampuan finansial yang cukup gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menabung. Nah, menabung ini sebenarnya tadi Pak Eko sudah menyampaikan, menabung adalah bentuk investasi, teman-teman. Bentuk investasi yang paling sederhana, yang basic dan paling mudah. Teman-teman bisa segera lakukan. Nggak perlu ilmu yang sulit-sulit, nggak perlu mikir resiko yang macam-macam. Teman-teman bisa segera buka tabungan. Persentasenya kurang lebih 30% yang bisa teman-teman alokasikan dari pendapatan. Tentu saja kalau tadi misalkan teman-teman ternyata nggak ada cicilan hutang, bisa lebih tuh dialokasikan untuk tabungannya. Gitu. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sekitar 40%. Saya pikir udah sangat cukup, di mana kuncinya ini saja teman-teman, kuncinya mudah saja untuk kita mengalokasikan kebutuhan sehari-hari, yaitu bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kuncinya itu aja. Karena kalau kebutuhan misalkan makan 1 piring 2 piring sudah cukup gitu kan, tapi kalau keinginan ingin makan di restoran A, makan di restoran B, nggak ada habisnya nanti. Kurang lebih seperti itu, tips sederhananya. Ya, juga sesuaikan gaya hidup gitu ya Pak, betul, ya, dengan pendapatan. Misalkan tadi kalau bisa pengeluaran sehari-hari yang primer itu 40% gitu ya Pak ya, dari pendapatannya. Oke, baik. Nah, ketika dalam situasi saat ini ada yang khusus yang perlu diperhatikan ke Pak Eko. Ya, pastinya di situasi yang sulit ya sekarang ya, ada tips-tips khusus untuk pengelolaan keuangan ya. Sebenarnya kita kan nggak tahu ya situasi sulit ini datangnya kapan gitu ya. Seharusnya memang ini dipersiapkan pada saat kondisi keuangan kita lagi longgar, sedang normal gitu ya. Nah, ya apapun itu ini udah terjadi dan bisa kita jadikan sebagai pembelajaran kita gitu ya. Ini ada 6 tips yang kita diskusikan.
Yang pertama adalah amankan tabungan, kemudian yang kedua amankan hutang, kemudian yang ketiga adalah turunkan gaya hidup, yang keempat cek asuransi kesehatan, yang kelima bantu orang di sekitar kita, terus yang terakhir yang keenam adalah kita harus tetap optimis. Mungkin coba kita bahas singkat satu-satu ya. Yang pertama adalah amankan tabungan. Maksudnya apa sih amankan tabungan? Maksudnya ini kalau misalkan sejelek-jeleknya tiba-tiba pendapatan kita berhenti gitu ya. Pada saat krisis, pendapatan kita tidak lagi memperoleh pendapatan. Nah, itu idealnya itu tabungan kita tuh harus bisa mengcover 3 bulan pengeluaran rutin kita. Gitu ya Mbak Yu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus menghitung pengeluaran rutin kita berapa sih setiap bulan, termasuk yang ada di Indonesia ya. Ya kan? Kita kan di sini ada 2 dapur lah istilahnya ya, ada biaya juga di Indonesia. Itu berapa biaya rutin per bulan ya? Kalau misalkan 5 juta, kita kalikan 3, berarti saldo tabungan kita minimal 15 juta, itu paling ideal. Kenapa kok 3 bulan? Karena dalam waktu 3 bulan kita masih bisa berpikir, ya kan? Kita bisa mengambil langkah-langkah gitu kan, apakah kita harus mengajukan pinjaman atau apa gitu kan. Jadi itu kenapa kok tabungan harus diamankan? Prinsipnya sih itu sebenarnya. Kemudian ya gimana? Pertama mengamankan tabungan ya Pak. Jadi 3 bulan pengeluaran rutin. Jadi mulai sekarang teman-teman mulai nyatet tuh berapa kira-kira sebulan tuh habis untuk kehidupan sehari-hari itu berapa. Betul. Lalu kalikan 3 itu tabungan yang harus teman-teman punya dulu untuk pegangan. Itu paling minimal ya. Paling minimal. Saya boleh buka pertanyaan dulu Pak. Boleh. Sebenarnya masih banyak teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Ada? Ya, oke. Bagaimana caranya kita bisa pensiun kalau sudah pulang dari Hong Kong meskipun kita bukan PNS? Pengelolaan uang seperti apa yang bisa membuat kita mendapatkan uang pensiun setelah tidak bekerja di Hong Kong lagi? Oke. Mungkin kita simpen dulu ya. Coba saya nerusin yang tadi dulu ya. Boleh. Jadi yang kedua adalah amankan hutang. Nah, hutang di sini yang saya bicarakan di sini adalah hutang yang sifatnya produktif ya, bukan yang sifatnya konsumtif. Ya, jadi saya cerita tadi teman-teman ada yang sudah mulai usaha di Indonesia, ya, terus dia mengajukan pinjaman ke bank, gitu kan, terus pembayaran cicilan per bulannya itu adalah berdasarkan dari pendapatan hasil usaha, gitu kan. Nah pada saat masa krisis ini tentunya sedikit berpengaruh terhadap pendapatan hasil usahanya. Nah kalau memang teman-teman merasa usaha yang ada di Indonesia misalkan kemampuan membayar hutangnya berkurang gitu ya, ada baiknya teman-teman datang ke bank atau sebagai kreditur, sebagai pemberi pinjaman untuk melakukan negosiasi atau istilahnya restrukturisasi hutang. Pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran kan, Pak Jokowi juga sudah menyampaikan ada kebijakan untuk relaksasi hutang khususnya untuk KUR gitu ya. Itu yang kedua, amankan hutang kalau ada gitu ya. Terus yang ketiga, turunkan gaya hidup. Nah ini penting nih ya. Kalau teman-teman selama ini gaya hidupnya sudah sederhana ya dipertahankan gitu ya. Tapi kalau yang misalkan masih menuruti keinginan kata Pak Gigi tadi kan, kita kalau di sini ya nggak usah nurutin keinginan dulu ya. Keinginan nanti di Indonesia aja bareng keluarga gitu ya. Sekarang kan ibaratnya kita lagi berjuang gitu ya. Yang penting kebutuhan dulu lah kita penuhi gitu ya. Benar kata Pak Gigi tadi, bedakan antara kebutuhan dan keinginan ya, sebagai prinsip dasar untuk menurunkan gaya hidup. Kemudian yang keempat adalah cek asuransi kesehatan. Nah kalau untuk teman-teman PMI yang ada di Hong Kong udah pasti kan mendapat ya, itu kan udah salah satu kewajiban pemberi kerja yang ada di Hong Kong. Nah cuman untuk keluarga di Indonesia, mungkin bisa teman-teman cek fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah terkait wabah COVID-19 ini, itu harus kita cek gitu kan. Saat ini semakin penting ya? Semakin penting itu ya, semakin penting. Kemudian yang kelima, nah ini penting juga nih, kalau misalkan tabungannya sudah aman, hutangnya sudah aman, gaya hidupnya sudah diturunkan, udah paling sederhana misalkan, asuransi kesehatan sudah aman. Nah ini yang kelima, teman-teman harus coba bantu orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Karena yang paling berdampak adalah orang-orang yang penghasilannya harian.
Kalau dia nggak keluar rumah hari ini, dia nggak dapat uang, nggak bisa makan gitu ya. Kalau misalkan mereka jualan produk, ya kita bantu beli produk semampu kita. Kalau misalkan mereka jualan jasa, ya kita coba beli jasa mereka semampu kita gitu kan. Utamakan dari keluarga dan kerabat yang terdekat gitu ya. Nah kalau semua melakukan ini ya, tentunya kita bersama kita bisa kan gitu untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini. Kemudian yang keenam ya tetap optimis. Ini pasti berlalu kok. Badai kan pasti berlalu kan, nggak mungkin selamanya badai ya. Ya jadi ini 6 tips yang bisa kita share Mbak Ayu terkait pengelolaan keuangan di saat krisis seperti ini. Ya, oke. Kemudian tadi pertanyaannya mengenai kalau mau pensiun tapi kan bukan PNS. Mungkin Mas Dani. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, mungkin kalau di tempat saya ada sih produknya, tapi kalau di tempatnya Mas Didi sama Mas Eko, saya rasa juga mungkin juga ada. Kalau di Hong Kong sendiri sih kita bisa fasilitasi bisa dengan kita punya namanya Mandiri Tabungan Rencana. Jadi ini jangka waktunya dari 1 tahun sampai 20 tahun ya. Cuman kalau misalnya teman-teman lagi pulang di Indonesia, terus lagi main-main juga ke cabang di Indonesia, nggak ada salahnya juga untuk ikut yang namanya DPLK. Jadi dana pensiun lembaga keuangan. Jadi itu istilahnya kita nabungnya kurang lebih ya rutin setiap bulan, misalnya 100.000 atau berapa sampai jangka waktu tertentu. Nanti setelah jangka waktu tersebut terlewati, itu istilahnya akan ada pengembalian uangnya gitu. Jadi kalau misalnya di atas 500 juta itu dia akan bisa dimasukkan ke lembaga kapitasi kalau nggak salah ya, sehingga nanti setiap bulannya itu bisa mendapatkan kayak uang pensiun uang bulanan, istilahnya kayak gaji bulanan kayak PNS gitu. Itu kalau di atas 500 juta, tapi kalau di bawah 500 juta itu bisa langsung diambil secara cash. Artinya juga ini bentuk tabungan ya Pak ya, tapi sudah dialokasikan untuk pensiun nanti. Jadi teman-teman tidak perlu susah untuk. Jadi kalau saya boleh simpulkan tadi, pengelolaan keuangannya bisa memakai rumus tadi tetap, tapi tabungannya tadi sebagian untuk pensiun. Saya menambahkan sedikit yang untuk DPLK, masing-masing bank pasti punya produk tersebut namanya dana pensiun lembaga keuangan. Ini mudahnya teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang sudah punya preferensi untuk investasi di instrumen selain tadi yang basic seperti tabungan atau deposito, mungkin juga ada di pasar uang atau di saham. Nah ini adalah pilihan yang baik, Bayu. Karena apa? Teman-teman tidak perlu pusing memikirkan resikonya, tinggal buka DPLK saja. Nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan preferensinya, apakah mau ditempatkan di pasar uang atau di saham dan lain-lain. Nanti akan ada seperti fund manajernya yang akan mengurus uang teman-teman semua gitu. Bisa langsung konsultasi ya Pak ya? Iya, bisa. Ini teman-teman bisa langsung pilih. Tadi pesan dari Pak Eko adalah kita harus tetap optimis. Tetap Semangat. Badai pasti berlalu, Mbak. Pasti berlalu. Untuk itu kita ada tayangan sebentar dari Bank BNI untuk kembali menimbulkan semangat itu untuk kita. Saat semuanya tak menentu, badai menerpa duniaku, ku tak mengerti apa yang sedang terjadi. Ku memilih diam di sini, di rumahku ku temukan kedamaian, kekuatan untuk kembali berjuang menghadapi
rumah. Ya, semangat terus teman-teman, meskipun Semangat. mungkin beberapa yang harus stay di rumah Iya. dalam keadaan seperti ini, tetap semangat. Oke, kita menjawab pertanyaan ya Pak ya. Tadi ada yang mengenai usaha, mungkin lebih lanjut bisa dijelaskan Pak Ya. Diki. Menambahkan sedikit, tadi teman-teman ada yang menanyakan bagaimana cara mengelola mengelola keuangan di saat teman-teman memulai usaha, begitu ya, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Kuncinya cuma satu ya teman-teman, kuncinya teman-teman harus disiplin membedakan mana keuangan untuk usahanya, Mana keuangan mana rumah tangga ya. rumah tangga, Betul. betul. Nah, ini adalah kondisi umum yang terjadi di mana UMKM baru dimulai seperti ini. Jadi biasanya uangnya nyampur. Nah, teman-teman harus disiplin nih benar-benar. Karena apa? Kalau tidak dipisahkan, teman-teman nggak bisa monitor ternyata Betul. usaha saya ini berkembangnya sejauh mana, gitu. Jadi harus disiplin memisahkan antara uang untuk perusahaan dan uang untuk rumah tangga. Gitu. Nah, selain itu, selain disiplin juga yang nomor 2 adalah rajin mencatat. Nah, Jadi harus dilakukan. mencatat pengeluaran, pendapatan, Betul. semuanya arus Iya. kasnya ya Pak ya. Nah, yang nomor 2 tadi yang rajin mencatat, yang paling gampang itu semua transaksinya itu lewat bank. Karena kalau kita lupa nyatet akan tercatat sendiri di bank. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran yang harus dibayar, sebisa mungkin hindari pembayaran cash. Ya kan, misalkan harus bayar tagihan apa, Betul. transfer aja, pakai mobile banking, pakai internet banking. Jelas tercatat. Pastinya yang pertama ya buka rekening khusus untuk perusahaan, untuk usaha gitu ya. Nah, setiap ada pengeluaran transfer aja, jangan bayar cash, karena nanti kalau lupa nyatet, ya setiap akhir bulan tuh tinggal minta statement aja sama bank kan, Betul. udah ada semua. Saya boleh nambahin satu lagi ya. Jadi kalau menurut saya, jadi kalau misalnya orang mau memulai usaha itu jangan awalnya dengan berhutang. Kalau bisa jadi pakai modal dulu gitu ya. Kalau perlu nanti misalnya mengembangkan usaha, nah baru kalau misalnya kurang modalnya baru berhutang. Jadi jangan pernah memulai usaha itu dari berhutang. Itu lagi poin penting, menabung. Nabung. Kalau mau menabung, kalau mau mulai usaha, pertama menabung itu jadi trik yang penting. Oke, kita buka lagi pertanyaan selanjutnya. Baik. Selamat malam Bapak Ibu, saya Emma di Sengkuano. Saya ingin bertanya, sampai kapan kurs sekitaran Rp2.000 akan bertahan? Lalu di situasi seperti sekarang tidak hanya menyebabkan panic buying, tapi juga panic selling, menjual tanah, bangunan, perhiasan. Menurut Bapak-Bapak yang ahli dalam bidang keuangan, pastinya bagaimana investasi dengan membeli tanah atau bangunan di situasi sekarang karena harganya murah? Oke, baik. Yang pertama, kurs 2.000 sampai kapan? Gak ada yang tahu kan? Ada yang tahu. Mudah-mudahan situasi ini cepat kembali normal. Karena itu yang berpengaruh ya Pak ya terhadap kurs rupiah saat ini. Jadi pertanyaan kedua, panic selling. Apakah dalam membeli tanah kalau di situasi sekarang karena harga yang murah jadi pilihan yang tepat? Silakan Pak. Ya, ini salah satu keuntungan kalau teman-teman tadi sudah menerapkan pembagian atau mengalokasikan tabungannya ke dalam beberapa hal tadi, ke beberapa prioritas tadi Mbak Yu. Salah satunya kan tadi tabungan kan. Nah, tabungan kalau sudah cukup teman-teman dengan saat seperti ini bisa membeli properti. Ya, jadi bisa dikonversi, di mana properti itu adalah bentuk investasi yang sangat-sangat baik teman-teman semua. Karena apa? Tidak ada ceritanya properti itu harganya turun. Jadi semakin tahun harga properti pasti akan naik. Kalaupun ada panic selling atau seperti tadi disampaikan dijual dengan harga murah, itu pasti kondisinya temporary. Jadi kesempatan yang baik untuk teman-teman memiliki properti dan investasi jangka panjang. Gitu. Kita sepakat semua di sini, kita optimis ini akan berlalu ya Pak ya. Ketika situasi sudah normal, nantinya pasti harga akan kembali normal. Jadi
teman-teman ini jadi kesempatan yang baik ya Pak ya kalau Betul, ingin membeli properti untuk Betul, investasi gitu betul. ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sudah ada pertanyaan lagi? Oke, baik, belum ada pertanyaan seperti itu. Ini masih mau pikir mau nanya apa. Oke, baik. Ini tadi teman-teman perlu menabung juga termasuk juga investasi baik di properti atau yang lain sebagainya. Layanan dari perbankan yang perlu teman-teman ketahui Pak terkait investasi ya. Ada apa saja nih Pak? Oke, jadi kalau kita bicara investasi, kita step by step ya Mbak Yu ya. Tadi kita sudah jelaskan sama-sama produk dasar layanan keuangan, produk investasi yang paling basic adalah tabungan. Nah sekarang pertanyaannya teman-teman udah punya rekening belum di bank? Ya, Pak saya udah punya rekening tapi atas nama suami saya Pak. Pak saya udah punya rekening tapi itu atas nama kakak, atas nama ibu Pak. Jadi setiap bulan gaji kamu kirim ke situ. Iya Pak. Oh, itu kan bukan tabungan kamu, karena yang punya kontrol atas rekening itu bukan kamu, bukan teman-teman gitu ya. Ya, kalau teman-teman kirim ke rekening orang lain ya, ke rekening suami, ke rekening orang tua, kakak, adik gitu ya. Coba teman-teman kirim 1.000 setiap bulan, cukup, habis kan? Teman-teman kirim 2.000, cukup, habis juga. Coba teman-teman tes kirim 4.600, 9,5 juta teman-teman kirim, itu nggak akan ada sisanya juga. Karena yang punya kontrol atas rekening itu bukan teman-teman, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi, yang pertama adalah buka rekening tabungan dulu, ya itu paling wajib lah, ya itu wajib hukumnya. Kemudian, nah kalau teman-teman sudah punya rekening tabungan, sudah rajin nabung seperti yang dibilang Pak Gigi tadi ya, dengan proporsi yang teman-teman tentukan sendiri gitu kan. Tadi kan diajari rumus paling sederhana gitu kan. Nah, uangnya sudah terkumpul di rekening tabungan. Nah, teman-teman baru boleh berpikir untuk investasi yang bunganya lebih tinggi apa sih? Ya pasti deposito, ya kan? Nah, deposito itu bunganya sekitar 5,5%. Tadi kita udah jelaskan ya, kalau teman-teman mendepositokan uang 100 juta, berarti sebulannya dapat sekitar 450.000. Itu adalah paling sederhana ya, investasi paling gampang ya. Kalau pakai mobile banking BNI tinggal pindahin dari rekening tabungan ke rekening deposito di rumah aja tuh, tinggal pakai handphone di rumah sambil tidur juga bisa gitu ya, praktis. Nah setelah punya deposito, misalkan Pak deposito kan cuma 5,5%, yang lebih tinggi apa sih? Nah kalau saya nggak salah, minggu kemarin saya nonton episode sebelumnya ya, sempat disinggung mengenai diaspora bonds. Diaspora bond ya. Nonton minggu lalu. Akan bahas lagi. Apa sih diaspora bonds? Nah, diaspora bonds itu kan obligasi pemerintah, atau paling gampangnya surat hutang pemerintah gitu kan. Nah ini udah pasti aman, kemudian bunga atau imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito, karena investasinya itu diputar di sektor real ya, untuk proyek-proyek pemerintah kan biasanya. Terus modalnya juga nggak besar gitu kan. Kalau nggak salah kelipatan 5 juta ya. Mungkin nanti 5 juta ya. Bunganya berapa ya? 7,5% kan. Nah, lebih tinggi dari deposito yang hanya 5,5%. Nah, nanti pemerintah akan menunjuk bank-bank BUMN yang ada di Hong Kong sebagai agen penjual. Deposito diaspora bonds gitu kan. Nah kira-kira itu instrumen-instrumen investasi yang bisa teman-teman pilih selagi teman-teman berada di Hong Kong. Itu instrumen investasi dari sektor keuangan. Nah saya tertarik untuk membahas salah satu investasi yang sekarang harganya lagi sangat tinggi. Emas. Teman-teman tahu berapa harga 1 gram emas sekarang? 700.000. 900.000. 900.000 Mbak Ayu sekarang 1 gram. Mbak Ayu tahu berapa harganya akhir tahun kemarin? 600.000. 600.000. Jadi nggak nyampe 6 bulan udah 50% naiknya. Kebayang kalau teman-teman yang punya emas akhir tahun kemarin, kalau dijual sekarang untungnya udah 50%. Ya kan? Nah, emas ini adalah cara investasi yang paling sederhana dan paling tua kalau menurut saya. Saya ingat investor emas pertama yang saya kenal itu almarhum nenek saya, ibu dari ibu saya. Waktu saya kecil ya, di Jakarta,
Kalau lebaran ke rumah nenek saya itu, ke rumah almarhum nenek itu emasnya tuh kiri kanan tuh. Dan ya, gede-gede tuh. Ya. Udah emas gelang, cincin, kalung gitu kan. Nah, nenek saya ini kan anaknya banyak Mbak Yu. Ya, anaknya banyak, 13. Ibu saya itu anak kedua, jadi termasuk anak paling tua ya. Jadi waktu saya SD itu, om dan tante saya itu ada yang masih SMA, ada yang masih SMP, ada yang masih SD, yang umurnya nggak beda jauh sama saya gitu kan. Jadi waktu itu saya bingung, kenapa nenek saya beli emas banyak banget ya, padahal kan anaknya banyak gitu ya. Gitu kan. Nah, ternyata adalah bentuk tabungan, iya, investasi. baru saya sadari sekarang gitu ya, ternyata beliau itu kalau ada kelonggaran keuangan, beli emas, dan emasnya itu selalu berkurang pada saat tahun ajaran sekolah baru, gitu ya. Jadi pada saat anaknya harus masuk SMA, ada yang SMA harus kuliah, yang SD harus masuk SMP, itu emasnya berkurang satu tuh, berkurang. Tapi siap ya. Siap. Nah, kalau pas lagi longgar lagi keuangan, beli lagi. Ternyata, saya baru sadar sekarang tuh, ternyata memang emas ini adalah salah satu cara berinvestasi yang paling aman. Bukan paling aman ya, paling gampang dan paling liquid karena paling gampang dijual. Paling gampang dijual, nggak susah, tinggal toko emas jual gitu kan. Besok harus bayar sekolah, jual emasnya gitu kan. Paling gampang. Nah, kalau teman-teman di Hong Kong berminat untuk investasi emas, teman-teman bisa buka rekening tabungan emas di Pegadaian. Pegadaian kan BUMN juga ya. Gimana caranya teman-teman bisa lihat di Facebook tabungan emas Pegadaian. Kalau sudah punya rekening, itu buka rekeningnya online tuh, gampang ya. Nanti beli emasnya gimana? Beli emasnya lewat ATM dan mobile banking BNI. Sudah mudah. Sudah gampang. Yang penting rekeningnya terbentuk, nanti beli emasnya tinggal pakai ATM atau pakai mobile banking, tinggal pencet. Terus tadi apa lagi? Tadi sudah ada tabungan, kalau investasi bisa diaspora bond juga, deposito, lalu emas, dan tadi apa? Properti ya. Properti juga bisa juga jadikan alternatif untuk deposito. Kalau properti kenaikannya sekitar 10% kalau saya nggak salah setahun sekitar 10%. Ya. Makanya mulai teman-teman kalau ingin menabung, selain itu juga bisa berinvestasi. Itu tadi opsinya ada macam-macam. Teman-teman pilih sesuai kemampuan teman-teman. Oke, saya buka pertanyaan lagi dari teman-teman. Ya, halo, saya Yani Nandasari, mau tanya untuk semua narasumber di tengah krisis seperti ini, bagaimana cara mengelola uang kita agar tetap bisa berinvestasi, dan investasi apa yang cocok dalam situasi serba sulit seperti sekarang ini. Pertanyaan kedua, bagaimana mewaspadai komunitas penggalangan dana untuk COVID-19 yang abal-abal sehingga dana yang kita sumbangkan tepat sasaran dan benar-benar sampai ke yang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi investasi apa yang cocok tadi sudah disampaikan panjang lebar ya dengan Pak Eko tadi, bisa baik deposito atau investasi diaspora bond atau juga emas gitu ya. Oke. Yang saat ini juga mungkin harganya stabil ya Pak ya. Mungkin nanti kalau properti juga ketika situasi normal justru bisa lebih naik lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi komunitas penggalangan dana yang abal-abal? Ada kekhawatiran kalau sumbangannya tidak tepat sasaran. Pak Dani bisa? Sebenarnya dalam kita menggalang dana itu harus ada izinnya ya pertama ya Mbak. Jadi pilihlah mungkin lembaga-lembaga yang bonafit, yang terpercaya gitu ya. Mungkin kalau saya rasa masing-masing bank pasti memiliki lembaga-lembaga seperti ini, atau mungkin semacam bisa juga ke Basis atau mungkin yang lain-lainnya yang memang dia langsung mitra donasi yang memang dia akan bisa dipercaya lah gitu. Cuman kalaupun misalnya ada tawaran dari sana sini, itu memang kita harus benar-benar jeli ya, ini siapa penyelenggaranya, siapa nanti mau dibaginya kemana, dan itu memang kita harus benar-benar teliti lagi. Pastikan ada izinnya dan jelas gitu ya. Bisa terlebih dahulu cross check latar belakangnya dan lain sebagainya. Kalau untuk finansial juga Pak, mungkin teman-teman juga kadang terpapar sama informasi-informasi untuk pinjaman yang menawarkan bunga tinggi tapi ternyata ilegal. Nah, hal seperti itu bagaimana teman-teman menyikapinya Pak? Dia menambahkan sedikit untuk yang sumbangan tadi. Jadi teman-teman bisa cek bahwa kalau sumbangan yang resmi itu, terutama untuk yang COVID ya, karena kan pemerintah sudah membuka jalur yang resmi untuk bantuan-bantuan COVID ini yang ujungnya ke BNPB. Jadi teman-teman bisa cek dulu. Lebih baik kalau memang jalurnya untuk
sebagai rekening yang dibuka on behalf untuk BNPB. Ini pasti resmi. Ya, khusus untuk COVID-19 Iya, ini betul. ya, BNPB yang jadi satu pintu Betul, untuk menerima dan menyalurkan sumbangan. Jadi sumbangannya. pasti bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Kalau untuk Yang kedua? Pinjaman. aktivitas ilegal, keuangan yang biasanya ilegal yang kadang teman-teman PNI temui gitu. Ya, Apa yang perlu diantisipasi nih Pak? Ya, jadi kalau aktivitas ilegal, pertama teman-teman sebisa mungkin sebelum menggunakan suatu layanan, tolong dicari dulu background perusahaannya. Ya, dicari dulu background perusahaannya, dipelajari dengan baik. Terus kemudian jangan mudah terbujuk dengan promosi-promosi atau kemudahan-kemudahan. Kemudian kalau memang ternyata teman-teman harus mengambil pinjaman misalkan, tolong dibaca dengan baik kontrak yang teman-teman harus tanda tangani. Ya, dibaca dengan baik, pastikan tidak ada yang memberatkan dan pastikan itu bisa teman-teman penuhi. Ya. Itu sih kurang lebih. Ya, justru kalau menawarkan bunga yang tinggi itu justru patut dicurigai sebetulnya ya Pak ya. Ya, kalau kita di sisi peminjam pasti kita menghindari kan bunga yang tinggi. Biasanya kalau menawarkan bunga yang tinggi pasti dari investasi ya. Iya, kalau bunga investasi betul. Bunga investasi teman-teman juga jangan mudah tergiur karena investasi yang wajar itu lebih aman gitu daripada bunga yang ditawarkan yang tinggi biasanya. Saya ingat tahun 2017 ya, ingat ya, waktu itu memang ada investasi yang berbasis money game. Money game itu rame tuh di Hong Kong. Jadi imbal hasil yang diberikan kepada investornya itu bukan berdasarkan dana investasi atau dana usaha yang dikelola, tapi berdasarkan setoran dari investor yang lain gitu loh. Dan itu bunganya sangat imbal hasilnya itu sangat tinggi, 25% sebulan. Sebagai contoh, kalau misalkan saya invest 10 juta, itu biasanya kontraknya setahun ya. Itu di bulan keempat saya udah balik modal tuh Mbak Ayu. Ya kan? Di bulan kelima sampai bulan ke-12 itu adalah keuntungan saya. Tapi sebenarnya untuk membayar 25% itu bukan dari dana yang dikelola. Tapi misalkan Pak Gigi baru masuk nih, uangnya Pak Gigi 10 juta. Nah, 25%-nya buat bayar saya. Ya kan? 25%-nya buat bayar ke orang lain gitu kan. Nah, nanti pada saat Pak Gigi harus mendapatkan imbal hasil, direkrutlah Mas Dani gitu kan. Ya, jadi sifatnya money game. Itu rame tuh waktu itu. Ya, Dan teman-teman patut waspadai. Skema Ponzi itu. Ponzi ya. Skema Ponzi. Jadi memang pengembaliannya bukan dari hasil usaha, tapi dalam tanda kutip seperti gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, benar. Ya, hati-hati juga tuh teman-teman semua bentuk informasi atau penawaran yang seperti itu tadi perlu diwaspadai. Kalau mau investasi yang aman udah tabungan, deposito, diaspora bond. Kalau mau beli emas, beli properti, beli sawah, beli tanah di Indonesia, itu udah paling aman deh. Ya, dan melalui BUMN kita pasti lebih aman lagi ya Pak ya. Oke, baik, kita sudah banyak ngobrol nih Pak, kurang lebih 1 jam lebih. Nggak kerasa ya? Kita ngobrol ya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Sebelum itu ada pesan terakhir saya minta ke Pak. Mungkin ada beberapa hal ya. Jadi apapun profesi kita, apapun peran kita saat ini di tengah situasi yang sulit, yang pertama memang kita harus jaga diri sendiri ya, dan juga mungkin lingkungan kita harus jaga kesehatan, jaga kebersihan juga, pakai masker kemana-mana gitu ya. Termasuk juga harus mengikuti himbauan ataupun arahan dari pemerintah, baik itu pemerintah Hong Kong ataupun Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga seperti yang tadi kita omongin panjang lebar ya, kita juga harus melihat lagi nih financial planning kita selama ini udah benar atau belum. Karena saat ini tuh justru saat yang krusial gimana kita harus banyak-banyak menabung ya. Karena kita kan nggak tahu ya, besok ternyata misalnya majikan kita terminate kita gitu misalnya, atau mungkin minggu depan atau bulan depan atau kapanpun bisa saja itu terjadi. Jadi memang kita harus benar-benar lebih teliti lagi dalam mengelola keuangan. Dan yang ketiga, tentunya kita juga harus tetap berpikiran positif, stay happy gitu ya, karena kan katanya kalau orang happy itu dia akan imunitasnya bertambah gitu ya. Jadi tetap positif, tetap happy, istilahnya juga harus optimis bahwa wabah ini juga akan segera berakhir, dan kita juga
sama-sama berdoa lah. Semoga kita juga bisa melalui ini dengan baik semuanya. Amin. Ya, sebelum menutup kita ada tayangan pesan dari Bank Mandiri, kita saksikan bersama. Langkah kaki memang tak seringan biasanya. Namun, inilah wujud komitmen saya. Sebuah dedikasi dari hati. Resiko memang selalu ada, dan kita harus selalu waspada. Menyalurkan semangat dan berbagi optimisme. Karena dimanapun, kita tetap bisa berkontribusi. Untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi Anda yang kami cintai. Dengan doa yang tak henti, saya akan terus berjuang. Melampaui batas ruang untuk saling mendukung. Berjuang karena mereka. Dan untuk Indonesia. Ya, Indonesia pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa, harus bisa. Ya, teman-teman semangat terus bekerja, berkontribusi terus untuk Indonesia. Peran sekecil apapun, kita sama-sama bantu. Mudah-mudahan ini semua segera berakhir dan keadaan bisa kembali seperti normal. Mulai sekarang, teman-teman bisa mulai berpikir nih bagaimana mengelola keuangan yang baik dari informasi yang kita dapatkan tadi. Mulai sekarang catat pengeluaran sehari-hari selama 1 bulan berapa, lalu bisa diterapkan tadi pesan-pesan dari para narasumber yang sudah kita dengarkan bersama. Ya, terima kasih sekali. Demikian episode Ngopi Instan yang kelima ini pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton dan ngobrol bareng sama kita. Terima kasih juga kepada para narasumber atas waktunya dan informasi yang diberikan kepada teman-teman. Jangan lupa teman-teman juga saksikan Ngopi Instan di episode selanjutnya, pastinya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa juga like dan share video saat ini, juga follow terus Facebook account KJRI Hong Kong dan media sosial lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam.